Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, silaturahim dalam bahasa Arab berasal dari dua kata, yaitu silah yang memiliki arti menyambung dan ar-rahim yang maksudnya di sini adalah rahim wanita sebagai konotasi untuk menyebutkan karib atau kerabat. Nah, silaturahim merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial yang Allah Ta'ala perintahkan dan Rasulullah SAW contohkan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Oleh karena itu, menjaga silaturahim menjadi kewajiban yang harus dilakukan bukan untuk memperoleh keuntungan duniawi saja, tetapi juga sebagai investasi kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Dalam menjalin silaturahim, kita diajak untuk saling memaafkan, bertoleransi, dan yang paling penting adalah dapat berbagi kebahagiaan satu sama lain. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan bersama-sama Thalabul Ilmi tentang pentingnya menjaga silaturahim. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayahanda wabarakatuh. dipanggilnya udah ayah gitu, Masya Allah. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah sehat, afiat. Ya. Alhamdulillah. Bahasanya adalah silaturahim karena beberapa waktu lalu kita juga merayakan Lebaran, masih hangat harusnya pembahasan kita ini juga sangat menarik karena rasa-rasanya tuh kalau silaturahim itu identiknya dengan Lebaran saja. Padahal kan sebenarnya silaturahim itu setiap saat ya Pak Kiai ya? Iya betul. Setiap saat. Nah nanti kita akan bahas. Sebelum itu pemirsa saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, bahasan kita adalah bagaimana kemudian pentingnya menjaga tali silaturahim. Pak Kiai, mengapa ya Islam itu tadi ya karena luar biasa ya ini Masya Allah, dinul Islam ini kan membahas mengatur dari hal yang kecil sampai dengan hal yang paling besar. Menjaga tali silaturahim itu juga bagian dari kemuliaan juga. Apa sebenarnya kalau misalnya kita tuh nggak menaruh perhatian besar dalam hal ini tuh dampaknya ke kehidupan kita itu bisa seperti apa? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, di dalam salah satu hadis sahih Rasul memberikan informasi bahwa Allah berfirman, Anar Rahim, akulah yang disebut Rahim. Ya, terambil dari kata Rahimah ya, penyayang, pengasih gitu. Kemudian di dalam hadis qudsi itu juga Allah mewajibkan bersilaturahim di kalangan manusia. Sampai-sampai beliau mengatakan man wasalahu wasaltuhu, siapa yang menyambung silaturahim maka akan aku sambungkan silaturahim itu. Nah tadi yang dalam bahasa Mbak Mila dalam prolog itu dikatakan bahwa rahim itu secara fisika itu maknanya perut Rahim, ibu. kan, iya. Sehingga orang dengan yang satu keturunan, yang satu nasab, yang satu ya pangkal itu keturunannya, maka dia akan secara otomatis memiliki cinta, kasih sayang. Nah, sehingga Allah mengatakan siapa yang menyambungnya. Jadi potensinya udah dikasih tuh, udah dikasih. Tapi kalau siapa yang menyambungnya, ya maka wasal tuh akan aku sambungkan kasih sayang itu. Oh, jadi kasih sayang Allah itu juga akan turun gitu ya Pak Kiai? Secara otomatis, ya. Tetapi Allah juga mengatakan waman qata'aha qata'tuhu. Dan siapa yang memutuskan silaturahim juga aku putuskan dia. Jadi ada orang karena sudah ya kacang melupakan kulit ya. Ketika dia di Jakarta dia sudah berhasil, sudah menjadi orang yang top, maka dia tidak pulang kampung. Dia tidak kenal lagi, awalnya itu dia cuma kirim uang, masih ada perhatiannya. Tapi lama-kelamaan dia sudah tidak peduli lagi. Nah karena memang motivasinya, dorongan awalnya itu, baisnya itu memang dia nggak butuh. Jadi dia tidak mau menyambungkan. Cuma kata Allah, aku akan putuskan juga dia. Nah apa maknanya Allah putuskan kasih sayang? Materi yang dia banyak, dia nggak mendapatkan kepuasan. Keberkahan. Jadi orang yang memutuskan silaturahim,
Pertama memang Allah akan putuskan kasih sayangnya, maknanya nggak boleh masuk surga. Yang nauzubillah min dzalik. Ya, jadi salah satu yang masuk surga itu qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Nah, ini abang ma ade. Kalau bapak, ibu, orang tua sama anak itu jarang ya. Tapi yang sering itu kakak adik. Paman bibi sama keponakan. Ini kan nggak boleh putus. Nah, karena kepentingan, karena bisnis, karena kepentingan segala sesuatunya kadang-kadang terputus. Dan itu qati'ur rahim tidak ada ampun. Tidak ada ampun kalau seandainya dia tidak bertobat dan menyambung silaturahim. Sehingga di dalam sebuah penjelasan itu, silaturahim itu ukurannya itu bukan kita memberi. Ukurannya itu bukan kita sering menjumpai. Oh, bukan itu? Bukan. Ukuran silaturahim, kata Nabi itu, ketika orang itu memutuskan, kita menyambungnya. Orang itu memutuskan, kita menyambungnya. Jadi misalnya udah lama nih, kok nggak telepon, kok nggak apa, kita menyambung lagi, itu juga itu esensi. Menjaga. Oh, itu menjaga. Itu namanya menjaga. Jadi maksudnya menyambung lagi tuh kan ada orang memang mau lari kan. Oh, ini mah sebenarnya mau lari. Nah, kita mengejarnya untuk menyambung yang gak boleh putus. Apapun juga. Buat supaya kita menyenangkan dia. Buat supaya ada keterikatan dia dengan kita sehingga kita bisa menyambungnya terus. Oke. Nah, istilah sebenarnya Pak Kiai, kita ingin belajar. Kalau istilah silaturahim kadang-kadang kita tuh sama temen gini, ya aku mau silaturahmi dulu deh ke temen gitu. Atau aku mau silaturahmi ke guru gitu. Sebenarnya apakah secara terminologi istilah silaturahmi ini memang khusus untuk keluarga saja atau seperti apa Pak Kiai? Asalnya silaturahim itu adalah nasabiah. Nasabiah ya, berdasarkan keturunan darah. Tetapi dia nanti persaudaraan itu bisa dibangun berdasarkan nasab, bisa berdasarkan, ada kan ukhuwah Islamiyah. Betul. Karena keagamaan. Ada ukhuwah watoniyah karena satu negara. Ada ukhuwah basyariyah karena aspek kemanusiaan saja. Yang melepaskan diri dari simbol-simbol yang disebutkan itu tadi. Tanpa agama, tanpa etnis, suku, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu sebenarnya kalau kita lihat dari termnya memang nasabiah, tapi itu bisa berlaku umum juga. Bisa dikembangkan. Nah, tingkatan kekerabatan yang mungkin kita harus utamakan tuh, kan juga kadang-kadang tuh kita juga suka bingung gitu loh. Ini ada tante, tapi kalau misalnya butuh tuh kita bantu siapa dulu ya, tante dulu, atau misalnya sepupu dulu, atau kakek nenek dulu. Sebenarnya bagaimana sih Pak Kiai tingkatan kekerabatan yang kita harus perhatikan juga? Nah, urutan kekerabatan di dalam Islam itu, lihat saja hukum waris. Oke, jadi patokannya ke situ. Ya, dalam hukum waris itu maka orang yang terdekat itu, ya orang yang terdekat kita adalah anak kita. Ya, kemudian kata disebut anak maksudnya plus istri ya, yang pasangan hidup. Baru ibu bapak, baru kakek nenek, baru paman bibi, baru sepupu. Itu urutan disebut dengan korobat di dalam hukum waris. Maka kekerabatannya juga seperti itu. Jadi misalnya ujuk-ujuk mungkin ada tante atau om yang juga mungkin butuh bantuan misalnya Pak Kiai. Ini dalam konteks ini ya, berbuat baik gitu misalnya. Dan di sisi lain juga ada ponakan yang juga sama. Kita harus prioritaskan yang mana Pak Kiai? Kalau berarti paman sama bibi karena urutannya dia setelah kakek. Jadi mudah-mudahan paham. Saya juga baru tahu Pak Kiai. Jadi saya pikir ya udah yang deket aja sama kita gitu. Gak juga begitu ya Pak Kiai? Ya kalau dilihat secara letterlek urutannya seperti itu. Tetapi bisa jadi kita menyimpang dari ketentuan yang berlaku itu karena tingkat hajatnya. Betul, setuju. Karena tingkat hajatnya itu yang berbeda, maka kita harus mendahulukan tingkat hajat dari orang-orang yang mesti kita bikin skala prioritas itu. Oke, ini menarik kalau kita bicara silaturahmi, di dalamnya ada elemen tentu saja bagaimana orang tua harus berbakti kepada anak, harus berbakti kepada orang tua. Tapi sebenarnya kan kadang-kadang tuh tuntutannya lebih banyak ke anak nih Pak Kiai. Sebagai anak kamu harus berbakti sama orang tua. Seolah-olah memang
Ya itu kita tahu, tapi apakah sebenarnya itu juga berlaku sebaliknya sih dalam ajaran agama itu? Apakah juga orang tua juga harus juga punya kewajiban gitu loh untuk juga melaksanakan atau melakukan hak dan kewajiban dari si anak gitu? Ada. Jadi suatu ketika pada zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab, ada seorang yang punya anak kecewa dengan anaknya. Maka dia melaporkan untuk bisa supaya Khalifah Umar itu memberi teguran kepada anaknya. Diceritakanlah kasusnya itu tidak sopan dan lain sebagainya. Maka anak itu dipanggil. Ketika anak itu dipanggil, anak itu mengatakan, wahai Khalifah, aku tidak suka sama bapakku ini. Karena ternyata selama ini dari kecil sampai aku besar ini, dia cuma memberi makan. Dia cuma memberi tempat supaya tidak kehujanan. Tapi ternyata aku lihat, oh agamaku ini nggak bagus. Jadi kalau seandainya aku bisa seperti ini, ya sama dia, sementara dia tidak memberikan, kenapa dia mesti menuntut ketika dia tidak memberitahukannya kepadaku? Maka ayahnya dipanggil, sini kamu, ini omongan anakmu benar nggak? Benar. Maka ditinju hidungnya itu. Ditinju. Kau yang salah. Jangan menuntut kepada anak ketika kau tidak memberikan petunjuk. Jadi ya itu tadi ya, bahwa ya harus dua-duanya saling kan. Ada hak dan kewajiban anak, ada hak dan kewajiban orang tua. Dua-duanya harus ditunaikan ya Pak? Harus ditunaikan. Oleh karena itu standarnya apa nih ya? Pertama, ketika dia lahir itu ayuh sina ismahu. Orang tua itu harus membuat bagus namanya. Oke. Jadi iya, namanya nggak boleh asal-asal gitu. Asal-asal. Wah, sehingga nanti anak itu ya. bilang, gua ngapa dikasih nama ini sih, gua malu gitu loh. Sehingga dia perlu nyari nama-nama lain. Ini beda di kalangan artis yang mereka memilih nama-nama ngepopnya ya. Mana aslinya kampungan dan lain sebagainya. Kalau buat di kalangan artis itu biasa. Tetapi sebenarnya orang-orang juga bukan yang artis juga suka begitu. Menghilangkan identitas itu sebenarnya dia menghilangkan esensi kepada ibu bapaknya dia. Kenapa mesti tidak bangga gitu? Nah oleh karena itu supaya anak tidak seperti itu, orang tuanya harus memberi nama yang bagus. Ya. Kemudian dia memberikan pendidikan yang cukup. Memberikan pendidikan yang cukup. Nah kalau dia sudah memberikan pendidikan yang cukup, keagamaan yang cukup, maka dia, apakah dia mendidiknya di rumah, atau dia memanggil guru ke rumah, atau dia ke tempat lembaga, institusi, industri, itu sama. Memberikan keagamaan. Dan ini orang tua nggak bisa dituntut seperti ditinju hidungnya itu lagi. Kalau sudah melakukan itu. Nah, sudah. Baru nanti ada tambahan berdasarkan kemampuan. Ketika dia punya uang dibuatkan akikah. Oke, baik. Ya, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan ketika dia sudah dewasa dibiayai untuk pernikahannya. Itu dan seterusnya. Menarik, tapi kita harus break dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode pentingnya menjaga silaturahim. Pak Kiai, ada banyak cerita yang mungkin kita bisa sekarang baca atau kita simak ya di berbagai media sosial. Ada yang kemudian ada orang tua yang ditempatkan di misalnya panti jompo oleh anaknya sendiri. Ternyata setelah didalami ya memang mungkin ada trauma masa kecil yang kemudian dialami anaknya sehingga mungkin ada rasa benci sama orang tuanya, nggak mau merawat dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti ini, sebaiknya kan rasa itu tuh sebenarnya kan juga proses
natural aja yang muncul ya, karena mungkin dari kecil mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak pas dari orang tuanya, akhirnya ada rasa nggak suka atau rasa benci. Tapi sebenarnya dalam Islam menghadapi kondisi seperti ini kita harus gimana ya sama orang tua Pak Kiai? Kalau orang tuanya modelnya kayak gini gitu. Ya, saya kira ini pertanyaan yang paling top yang disampaikan Mbak Mila dari mulai tayangan. Oh iya Pak Kiai, episode hadiahnya awal umroh nggak? sampai gitu, sekarang ini. Sampai-sampai saya bingung jawabnya. Oh, Masya Allah. Terlalu banyak jawabannya. Sehingga apa itu membuat saya pusing juga. Begini, karena memang fakta di masyarakat itu ada yang kita nggak boleh mengeneralisir masalah ini. Tapi memang yang dibilang Mbak Mila itu ada. Anak yang seperti dendam, marah kepada orang tuanya sehingga bapak ibunya ketika tua itu dimasukkan ke panti jompo. Dia mau biayai berapa saja. Bahkan saya punya tetangga, jadi fakta ya. Ketika orang tuanya meninggal itu, maka dia telepon sama Pak RW, dikirimkan uang untuk diselesaikan pemulasaran dari jenazah ayahnya itu. Nah, emang seberapa sakit sih hati seorang anak? Berapa kebesarnya kesalahan yang dilakukan oleh orang tua sehingga seorang anak harus melakukan ini. Padahal ini adalah cara pandang yang materialistis. Kalau dari sudut pandang yang agamis sebenarnya ibu bapak kita itu adalah lahan ibadah. Satu. Yang kedua, ibu bapak kita itu adalah anak kunci untuk membuka pintu kebahagiaan dan pintu sorga. Kalau dia menutupnya dengan cara pandang yang agamis semacam ini, sebenarnya dia tidak akan memperlakukan itu. Yang kedua, ternyata di panti jompo, ini sebenarnya kalau mau Ramadan bagus Mbak Mila. Kalau kita mau bayar zakat ya di Ramadan, kita ajak anak-anak kita membawa hadiah, membawa bingkisan, termasuk membawa zakat ke panti jompo, supaya anak-anak kita memberikannya secara langsung. Jadi ketika diajarkan berpuasa itu supaya lapar, karena laparlah yang bisa memahamkan kondisi miskin itu nggak enak. Waktu dia memberikan hadiah kepada nenek, sama kakek, sama paman, orang-orang tua yang dia kerahkan, itu ternyata buat pendidikan anak itu bagus. Nah, ada di antara mereka itu yang saya sering membawakan tema ini begini. Ada yang di bawah kasurnya itu banyak sekali amplop itu yang nggak dibuka. Waktu ditanya, "Mbah, kenapa ini nggak dibuka ini?" "Boten," katanya. "Iya, kenapa?" gitu. "Ben, kok dijuku meneh kok anakku. Biar nanti diambil lagi sama anakku." Kenapa? Dia nggak suka. Dia kecewa benar ditaruh panti jompo. Nah, ada juga suami istri itu. Istrinya pandai, istrinya cantik, istrinya kaya dan lain sebagainya. Ketika ibunya datang pakaian sederhana, omongannya nggak nyambung dan sebagainya, maka istrinya yang mempengaruhi supaya ditaruh aja panti jompo, kan lebih aman. Semua makannya terjamin. Nah, ini memang banyak ekses yang terjadi. Coba pada kesimpulannya yang ingin saya katakan bahwa bagi seorang anak harus menutup pintu, menghapus semua catatan-catatan yang jelek kepada orang tua. Karena sesungguhnya orang tua itu pasti akan menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan. Jangan. Ya. Oke. Pak Kiai, ada istilah misalnya begini. Bagaimana kita memperlakukan orang tua itu juga bisa menjadi cerminan bagaimana anak kita kelak juga memperlakukan kita. Itu tuh berlaku nggak? Dalam konteks, dalam perspektif Islam tuh bisa seperti itu nggak Pak Kiai? Bisa sekali. Bahkan di dalam salah satu hadis, saya mohon maaf tidak hafal redaksinya, tapi saya pernah membacanya bahwa berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, maka sesungguhnya itu akan mewariskan kepada anakmu. Jadi kalau kita investasi, ya itu bukan cuma materi. Investasi kebaikan, kehormatan,
akhlak kepada orang tua kita, nggak usah kita pesen kepada anak kita besok begini-gini, nggak usah. Maka sebenarnya itu tadi karena kaitan dengan yang lalu itu, rahim itu akan diwarnai apa rahimnya itu. Maka itu akan terwarnai kepada anak kita. Jadi anak itu akan lihat, oh seperti itu kepada orang tuanya. Nah, ada yang menarik Mbak Mila di zaman dulu itu, sahabat Nabi yang dia menyesal pernah punya anak. Menyesal pernah punya anak. Ya, anak. Kenapa? Karena ya si anaknya ini tidak sesuai dengan keinginan. Ekspektasi orang tua. Okay. Ya, maka pada kasus yang lalu kita cerita pada zaman khalifah itu dilihat dulu peran ayahnya tidak. Kalau memang itu peran ayahnya maka dia tetap disalahkan. Tetapi kan bisa jadi yang salah itu anaknya gitu ya. Pendidikannya sudah cukup dan lain sebagainya, tetapi dia tidak mau membentuknya. Maka Nabi membebaskan kepada orang tua dari akhlak-akhlak yang buruk. Masya Allah. Jadi itu tadi ya, dilihat sesuai dengan porsinya. Selama kemudian orang tua sudah melaksanakan menunaikan haknya si anak ya, kewajibannya sebagai orang tua sudah ditunaikan, pada akhirnya tuh ya setiap orang akan mempertanggungjawabkan peran dan tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah ya Pak Kiai. Ya, Oke, Masya Allah. Menarik sekali, masih ada satu segmen yang perlu untuk kita kaji lagi Pak Kiai dengan beberapa pertanyaan yang masih tersisa. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode pentingnya menjaga silaturahim. Pak Kiai, kalau kita menjaga hubungan baik itu kan nggak cuma dengan keluarga, tapi keluarga terdekat, tetangga itu juga penting sekali. Gitu. Nah kalau kita bicara tentang tetangga, jadi tetangga yang baik itu kan ada istilahnya begini, tetangga yang baik itu rezeki, tetangga yang buruk itu nasib. Gitu. Jadi memang seperti itukah dalam konteks kita melihat dalam konteks agama atau seperti apa Pak Kiai? Iya, dulu kita sudah membahas bahwa anjuran itu apa ya itu al-jar qobladar, lihat tetangga baru beli rumah. Beli rumah, betul. Kan bisa jadi setelah kita sudah memilih perkembangan dijual rumah-rumah mereka, kemudian kita menjadi terdapat tetangga yang baru tidak bagus. Yang mungkin ya nggak bagus. Itu nasib namanya, ya. Nasib. Tapi kalau kita mau pindah boleh. Nah, saking bagusnya ajaran itu untuk memilih tempat tinggal itu, karena itu akan berpengaruh kepada kita dan anak kita. Nah, tetangga itu dikelompokkan menjadi, pertama ada tetangganya itu, dia itu zurrahim, orang yang punya hubungan kekeluargaan, muslimun wajarun. Jadi dia punya hubungan kekeluargaan, dia bertetangga dan dia muslim. Nah ini adalah yang tertinggi persahabatan. Yang kedua itu cuma dua. Bisa jadi dua bertetangga dan dia muslim. Tapi bukan kekerabat. Bisa jadi ada yang cuma satu, cuma tetangga saja. Nah pengelompokan di kalangan para mutasawwifin, kelompok ini maknanya distribusi kebaikan kita itu lebih dipentingkan. Bagaimana tuh Pak? Nah, maka orang yang punya levelnya 3, maka dia mesti didahulukan ketimbang yang 2 dan yang 1. Tadi. Kecuali memang rezekinya melimpah. Kalau itu maknanya pilihan ya. Tapi kalau seperti kita kenduri ya, kemudian banyak berkat yang kita buat, maka kita memberikannya sama kepada gitu. Diberikan secara rata, dan yang punya kekerabatan itu dikasih 2 umpamanya. Itu harus punya nilai lebih. Iya, jadi ingat zaman dulu waktu kecil tuh kalau ada itu nasi berkat gitu ya. Biasa kalau dapat dari saudara yang juga tetangga dapatnya 2 nih. Tapi yang lain-lain dapatnya 1. Nah, itu juga itu contoh juga Pak Kiai, itu aja. Ya, karena dia punya nilai lebih. Ya, jadi betapa nggak boleh menghilangkan sama sekali bertetangga kepada siapa dan apapun mereka itu, tetapi mendahulukan dan melebihkan bagi kerabatnya yang benar-benar punya nilai lebih.
Pak Kiai, ini ada hadis yang Nabi pernah berkata bahwa yang pertama dari dua lawan di hari kiamat adalah tetangga. Nah ini mohon pencerahannya. Jadi penjelasan dari hadis ini seperti apa Pak Kiai? Kan kalau ukuran kebaikan itu kita suruh lihat teman kita. Iya. Maka kalau untuk menentukan sebuah volume kebaikan itu, lihat aja tetangga kita. Jadi kita nih orang baik apa enggak, tanyanya ke tetangganya. Ya, betul. Maka tetangga dia akan menjadi saksi. Jadi aljar, tetangga itu adalah menjadi safa'atun alik aulak. Dia bisa menjadi penolong kamu atau menjadi pemberat kamu. Tetangga kita itu. Karena dia walaupun tidak 24 jam orang yang paling tahu kita. Nah, kalau ada syafa'atun alik maknanya dia nanti juga akan memberikan persaksian kepada kita dan kita memberikan persaksian sama dia tentang kebaikan. Tapi kalau lawanannya laka itu maknanya dia memberatkan kita karena memang ketika tanya, oh iya memang dia dulu di dunianya begini-begini. Itu yang dimaksud itu. Hati-hati sama tetangga ini ya. Iya. Jadi ukuran tetangga itu gimana Pak Kiai? Kan tetangga kan ya 10 rumah, 20 rumah di sebelah kita juga masih tetangga. 40 rumah. 40 rumah ke depan, banyak. Ke belakang, kanan kiri itu disebut tetangga dekat. Oke. Ya, tetangga dekat. Nah, di era sekarang ini yang mohon maaf nih, rumah kan ya sudah di sudah di perumahan padat yang kadang-kadang tuh kita pagi berangkat kerja pulang malam yang mungkin sama tetangga sebelah rumah juga nggak kenal gitu loh. Ini kan berarti tantangan di era sekarang nih jauh lebih susah kan Mbak Kiai untuk bisa kemudian berkhidmat, berbuat baik pada tetangga. Sesederhana apa yang kita bisa lakukan untuk bisa juga deket lah sama tetangga-tetangga kita Pak Kiai? Ya itu memang sangat kita dituntut. Kalau saya kan kebetulan ini sehari-hari itu di majelis taklim, di masyarakat yang di klaster-klaster itu mereka pertemuannya sebulan sekali. Baru ada pengajian sebulan sekali, masih enak bagus banget. Itu. Tapi berapa banyak klaster itu yang tidak punya komunitas keagamaan yang semacam itu. Nah kalau kita memahami aljar qoblad dar, maka sesungguhnya kita jangan memilih untuk di klaster-klaster yang eksklusif semacam itu. Karena nggak menguntungkan. Iya. Bisa jadi rumahnya bagus, lingkungannya bagus, tetapi buat anak kita nggak bagus. Jadi benar-benar harus kita teliti. Oh di perkampungan becek mamanya. Iya. Dan sebagainya itu resiko. Tapi itu tadi ya, maksudnya memang kita itu ya dalam hidup setiap aspek kita memilih kita tinggal di mana itu ya harus ada aspek akhirat ya, pertimbangan akhirat itu juga penting ya Pak Kiai ya gitu. Nah, kita pernah bahas tentang konsep uzlah di dalam tasawuf. Orang itu cuma dua pilihannya. Iya. Pertama uzlah. Dia tinggalkan gemerlap dunia ini, kemudian dia tinggal di atas gunung atau di pinggir pantai yang hanya hidupnya hanya untuk ibadah. Yang kedua mukhalatoh. Mukhalatoh itu hidup bermasyarakat. Bahwa dia mencari pahala, mencari kebaikan dengan itu karena bersama itu. Nah, klaster-klaster yang tidak memberikan keuntungan secara agama, maka dia tidak termasuk mabaina manzilatain ini tadi. Dia sebaiknya kalau mesti cari klaster ya pilih dulu klasternya. Berat. Iya. Berat. Masya Allah ini sudah di cue Pak Kiai. Ini nggak kerasa sekali pembahasannya menarik. Jadi agak molor tapi Masya Allah banyak sekali insight, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Jazakallah khair ilmunya hari ini. Sehat selalu Pak Kiai. Doa kita buat Pak Kiai. Jadi kita bisa senantiasa merefresh ya ilmu-ilmu agama kita setiap hari. Insya Allah nanti kita jumpa lagi. Pemirsa tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga tausiah kita hari ini bisa menambah ketakwaan kita, membawa banyak manfaat dan kebaikan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.